Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Tri Laksanti dengan NIM B91219085 dari kelas KPI A3. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah retorika. Sesuai arahan, saya akan menjawab 4 soal berikut terlebih dahulu. Nomor 1, jelaskan teknik memilih topik dan judul yang baik. Pemilihan topik yang baik dapat didasarkan atas ketertarikan dari pembicara itu sendiri. Apabila pembicara tertarik dan mempunyai pengetahuan untuk membawakan topik tersebut, maka dalam penyampaiannya pendengar akan merasa tertarik juga. Ditunjang juga dengan pengetahuan pendengar. Dalam pemilihan judul yang baik memiliki 3 syarat, yaitu relevan, provokatif, dan singkat, yang mana pada intinya judul yang digunakan itu sesuai fakta realita, menarik atau menjual hingga kira-kira pendengar merasa penasaran, namun dibuat secara singkat atau tidak bertele-tele. Nomor 2, bagaimana cara membuka dan menutup pidato yang baik agar audiens merasa tertarik dan tidak bosan. Jadi, membuka pidato sebisa mungkin untuk melakukan kontak mata terlebih dahulu agar pendengar merasa senang dan tergerak untuk mendengar. Kemudian langsung menyebutkan pokok masalah dan dihubungkan dengan peristiwa teraktual atau menghubungkan dengan tempat dan suasana ketika berpidato tersebut. Kemudian untuk menutup pidato yang baik bisa dilakukan dengan mengulangi lagi inti dari tema pidato yang disampaikan atau membuat kesimpulan yang bersifat mengajak pendengar dan memiliki klimaks pesan terakhir yang positif. Nomor 3, jelaskan pengertian dari percaya diri dan bagaimana cara membangun percaya diri. Percaya diri merupakan suatu keyakinan yang ada dalam diri seseorang yang mana percaya atau yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Cara membangun percaya diri yaitu membiasakan diri untuk bersikap berani, mau belajar dari kegagalan, dan membangun pendirian yang kuat. Nomor 4, jelaskan perbedaan pidato informatif, persuasif, dan rekreatif. Pidato informatif bersifat memberikan informasi kepada pendengar, memuat petunjuk, arahan, dan penjelasan tentang objek tertentu. Pidato persuasif bertujuan untuk mempengaruhi dan membujuk pendengar, dan pidato rekreatif bertujuan untuk menyenangkan dan menghibur pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini audiens saya ada yang offline, ada yang online ya. Terima kasih sebelumnya untuk dukungannya. Iya, sama-sama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ribuan tahun yang lalu di tanah kering dan tandus, di atas bukit-bukit bebatuan yang ganas, ada sebuah cita-cita universal umat manusia dipancangkan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Abu al-Malih telah memancangkan sebuah cita-cita yang telah terbukti melahirkan peradaban besar. Cita-cita kesejahteraan lahir dan batin, suatu kehidupan yang aman, tentram dan sentosa, dan secara materi subur dan makmur. Ada potongan dari surat Al-Baqarah ayat 126 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhiri qala wa man kafara fa amatti'uhu qalilan summa adruhu ila adzabin nar wa bi'sal masyir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Lalu Allah berfirman, dan kepada orang-orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Jadi pada hari ini ratusan juta manusia dari berbagai etnik, suku, dan bangsa di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil sebagai refleksi, sebagai rasa syukur dan sikap kehambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sementara jutaan yang lain sedang
jutaan umat manusia yang lain sedang membentuk lautan manusia di tanah suci Mekah, menjadi sebuah panorama menakjubkan yang menggambarkan eksistensi manusia di hadapan kebesaran Rabb yang Maha Agung. Mereka serempak menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya, apa yang dipanjangkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah sebuah momentum sejarah yang menentukan perjalanan hidup manusia sampai sekarang ini. Jadi Nabi Ibrahim ini sebagai suri tauladan abadi. Jadi ketundukannya kepada sistem kepercayaan, nilai-nilai dan tata aturan ilahiyah selalu menjadi contoh yang hidup sepanjang masa. Ketika Allah berfirman kepadanya, tunduk patuhlah atau Islamlah, maka ia tidak pernah menunda-nundanya walaupun sesaat. Tidak pernah terbesit rasa keraguan sedikit pun, apalagi perasaan menyimpang. Beliau menerima perintah itu dengan seketika dan dengan rasa penuh ketulusan. Atas dasar itulah beliau wariskan Islam dan sikap ketundukan kepadanya untuk anak cucu sepeninggalnya, untuk generasi berikutnya sampai akhir masa. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 132, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Dan hari raya Idul Adha ini juga merupakan hari raya yang istimewa karena ada dua ibadah agung yang dilaksanakan pada hari raya ini yang jatuh di penghujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kata kurban ini berasal dari kata koruba koribun yang berarti dekat. Jika posisi seseorang jauh dari Allah, maka dia akan mengatakan lebih baik bersenang-senang keliling dunia dengan hartanya daripada pergi ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Namun bagi hamba Allah yang memiliki kedekatan dengan Rabb-Nya, dia akan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, lebih baik aku memenuhi seruanmu ya Allah. Demikian juga dengan ibadah kurban. Jadi seseorang yang jauh dari Allah tentu akan berat mengeluarkan hartanya untuk tujuan ini. Namun mereka yang posisinya dekat dengan Allah akan sangat mudah untuk mengorbankan segala yang dimilikinya semata-mata memenuhi perintah Allah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ibadah kurban kembali Nabi Ibrahim tampil sebagai manusia pertama yang mendapat ujian pengorbanan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau harus menunjukkan ketaatannya yang totalitas dengan menyembelih putra kesayangannya yang dinanti kelahirannya sekian lama. Jadi maka tatkala anak itu sudah berumur balik, Ibrahim berkata, Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian anaknya menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andaikan Nabi Ibrahim manusia yang lemah, tentunya akan sulit untuk menentukan pilihan. Salah satu di antara dua yang memiliki keterikatan besar dalam hidupnya, yaitu antara memilih Allah ataupun anaknya Ismail yang telah ditunggu sekian lama. Jika berdasarkan rasio normal, boleh jadi Nabi Ibrahim akan lebih memilih Ismail dengan menyelamatkannya dan tanpa menghiraukan perintah Allah tersebut. Namun ternyata Nabi Ibrahim adalah sosok hamba pilihan Allah yang siap memenuhi segala perintahnya dalam bentuk apapun. Dia tidak ingin cintanya kepada Allah memudar karena lebih mencintai putranya. Akhirnya ia memilih Allah dan mengorbankan Ismail yang akhirnya menjadi syariat ibadah kurban bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu, dengan melihat keteladanan berkurban yang telah ditunjukkan oleh seorang Nabi Ibrahim, apapun Ismail kita, apapun yang kita cintai, kurbankanlah manakala Allah menghendaki. Janganlah kecintaan terhadap Ismail itu membuat kita lupa kepada Allah.
Tentu negeri ini sangat membutuhkan hadirnya sosok Nabi Ibrahim, sosok seperti Nabi Ibrahim yang siap berbuat untuk kemaslahatan orang banyak meskipun harus mengorbankan apa yang dicintainya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kita juga sadar bahwa kita berhutang budi dalam memanfaatkan negeri ini kepada orang tua generasi pendahulu, para perintis, dan mereka yang telah berjasa untuk itu. Kita juga berhutang budi dalam masalah akidah dan agama yang kita banggakan ini. Kemudian kita juga berhutang budi kepada orang-orang yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka menghadapi musuh-musuh Islam untuk menyampaikan agama ini kepada orang-orang setelah mereka. Mereka pula yang telah menghilangkan banyak rintangan yang disebarkan oleh para pencela, pengingkar, dan pendusta agama ini. Demikian sungguh pelajaran yang sangat berharga. Kita sebagai selaku generasi masa kini telah berhutang budi kepada generasi-generasi sebelumnya. Dari seluruh apa yang kita nikmati saat ini sebagai hasil dari pengorbanan, perjuangan, dan sikap mereka yang mendahulukan kepentingan orang lain, maka sepatutnya lah jika kita melanjutkan rangkaian pengorbanan mereka itu sehingga kita dapat menyampaikan kenikmatan ini kepada generasi berikutnya seperti yang telah dilakukan oleh generasi sebelum kita. Jadi di sini Hari Raya Idul Adha akan kembali hadir untuk mengingatkan kita akan ketinggian nilai ibadah haji dan ibadah kurban yang syarat dengan pelajaran kesetiakawanan, ukhuwah, pengorbanan, dan mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan orang lain. Semoga akan lahir keluarga-keluarga Ibrahim berikutnya dari bumi tercinta Indonesia ini yang layak dijadikan contoh teladan dalam setiap kebaikan untuk seluruh umat. Baik, saya kira sudah cukup ceramah singkat dari saya pada malam hari ini. Semoga bisa diterima saudara dan saudari sekalian dengan baik serta dapat diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.